Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, nikmat Allah yang telah kita terima sangatlah banyak. Maka hendaknya kita jadilah hamba yang bersyukur, karena kesyukuran seorang hamba itu akan mendatangkan kenikmatan yang lebih besar. Oleh karenanya kita tidak boleh berhenti untuk senantiasa bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini dengan niat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, salat Jumat dengan berjamaah, maka di situ ada keyakinan kita. Yang keyakinan kita tidak boleh tercampur dengan keraguan. Kenapa? Kalau keyakinan kita yang benar, maka akan menghasilkan keimanan yang kuat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kebanyakan manusia justru mengikuti apa yang menjadi keraguannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan kebanyakan manusia tidaklah mereka itu mengikuti kecuali keraguannya saja, persangkaannya saja. Dan sesungguhnya yang namanya persangkaan, keraguan itu tidaklah sedikit pun berguna untuk kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka ketika kita melaksanakan ibadah, hendaknya kita mengambil prinsip apa? Yakin. Yakin akan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang itu semuanya adalah al-haq, kebenaran, tidak boleh tercampur dengan keraguan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bukankah juga Allah telah ingatkan di awal surat Al-Baqarah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, kitab Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguannya. Karena tidak ada keraguannya, maka di situ adanya kebenaran. Kebenarannya berarti tidak diragukan lagi.
Itulah yang harus kita ambil prinsip. Kita meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran. Jangan sampai muncul kemudian keraguan ini memenuhi hati kita, sehingga bisa menjadikan akidah kita, keimanan kita menjadi dangkal. Kenapa? Karena dipenuhi dengan keraguan. Kita harus mengedepankan keyakinan, sehingga ketika keyakinan itu sudah memenuhi hati kita, maka keimanan kita akan meningkat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau bangun di waktu malam. Ketika beliau bangun di waktu malam, maka beliau tidak lupa untuk sholat tahajud. Dikisahkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjad. Nabi SAW kalau bangun di waktu malam, beliau menyempatkan untuk sholat tahajud. Ya tahajjud, beliau sholat tahajud. Qala, ketika beliau memulai sholat tahajud itu, yang dibaca dalam doa istiftahnya itu berbeda dengan sholat-sholat yang 5 waktu. Apa yang dibaca beliau? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ard wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wal qawla haqqu wa qawlukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuka haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Arti hadis tadi sangat indah sekali kalau kita renungkan. Apa yang disampaikan Nabi SAW? Ya Allah, bagimulah segala puji, Engkaulah yang telah mendirikan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya. Dan bagimu segala puji, Engkaulah pemilik langit dan bumi ini dan yang ada di antara keduanya. Dan bagimu ya Allah segala puji, Engkaulah yang telah menerangi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan bagimu segala puji ya Allah, Engkaulah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan bagimu segala puji ya Allah, Engkaulah Al-Haqqu. Engkau adalah Al-Haq, Engkau adalah benar. Wa ma'dukal haq, dan janjimu adalah benar. Dan liqa'ukal haq, dan pertemuan dengan Engkau adalah benar. Wa qaulukal haq, dan firmanmu adalah benar. Wal jannatu haqqun, dan surga itu adalah benar adanya. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya. Wan nabiyyuka haqqun, dan para nabi-nabi itu benar adanya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Was-sa'atu haqqun, dan hari kiamat itu adalah benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku berserah diri kepadamu.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berapa kalimat atau kata hakun dalam hadis ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa dasar iman itu adalah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menuntunkan kita untuk membuang jauh-jauh keraguan itu, kemudian diisi semuanya dengan keyakinan, sehingga kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah itu adalah al-haqqu, Allah itu adalah benar adanya, sehingga kita tidak meragukan lagi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah itu benar. Allah memberikan janji kepada kaum muslimin akan ampunan, akan rezeki, itu adalah benar. Jangan sampai kita ragu. Singkirkan keraguan. Kita yakinkan hati kita bahwasanya janji Allah adalah benar. Waliqa'uka haqqun, dan pertemuanmu adalah benar. Kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan ketemu dengan Allah. Itu adalah kebenaran. Kebenaran yang harus kita yakini. Kemana kita nanti? Tidak lain kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin itu apa yang kita bawa nanti ketika menghadap Allah itu, dan kita nyatakan itu adalah keyakinan kita. Wa qauluka haqqun, dan perkataanmu benar, firmanmu benar. Yang mana firman Allah Ta'ala itu ada di dalam Al-Quran. Berarti kita nyatakan semua yang ada dalam isi Al-Quran mushaf itu adalah hakun, itu adalah benar. Tidak ada satu huruf pun, satu kata pun, satu kalimat pun yang meragukan kita. Itu adalah benar adanya. Kita imani, kita yakini itu. Sehingga ketika datang perintah dari Allah yang ada dalam Al-Quran, kita pun melaksanakan sami'na wa ata'na. Wal jannatu haqqun. Rasul melanjutkan, wal jannatu haqqun, dan surga itu benar adanya. Jangan diragukan adanya surga. Surga itu haqqun, benar adanya. Untuk siapa? Untuk hamba Allah yang dia beriman kepadanya, yang dia beramal soleh, akan dimasukkan ke dalam surga. Wan naru haqqun, dan neraka itu pun benar adanya. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat, yang tidak mau beriman, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang meragukan kita? Maka kita harus yakinkan. Prinsip yakin ini harus kita masukkan ke dalam hati kita agar melahirkan keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat inilah yang akan menyelamatkan kita, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Walaupun iman kita kecil, itu sangat bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itulah yang akan kita bawa, bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uus rahmatan lil alamin, wa ala alihi
wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada khutbah kedua ini khatib ingin menambahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syakka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'un fis shalah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hadis ini sebetulnya tentang masalah fikih. Tapi bisa kita ambil apa? Tadi prinsip keyakinan kita. Baik, kita artikan dulu hadis tadi. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya ada seorang itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tadi berkata kepada Nabi, dia sedang sholat. Ketika saat sholat itu dia seakan-akan atau seolah-olah merasa ada sesuatu kayak buang angin. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Jawab Rasulullah SAW dengan tegas, la yanfatil aw la yansurib. Jangan kamu batalkan sholat. Ambil yakin. Apa yakinnya? Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai kamu benar-benar, kalau memang kamu itu buang angin itu ada tandanya. Kamu harus yakin. Apa itu? Yasma'u sautan, kamu mendengar suaranya. Kalau enggak, kamu mencium baunya. Kalau tidak ada dua itu, kata Nabi, la yanfatil, jangan engkau batalkan solat kamu, lanjutkan solatmu. Itu keraguan yang dihembuskan oleh setan untuk menggodamu. Apa prinsipnya jamaah sekalian? Prinsipnya adalah kita ambil yakin. Kita harus yakin. Beragama ini harus yakin. Sebagai seorang muslim ini harus yakin. Nah, sehingga keyakinan inilah yang kita bangun, kita kedepankan, apalagi tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan kita. Tidak boleh tercampur dengan keraguan. Kenapa? Karena jelas musuh-musuh Islam ini ingin membuat kaum muslimin ini ragu. Ragu akan kitab sucinya, ragu akan nabinya, akan ragu dengan sejarahnya sendiri. Dibuatnya dengan pernyataan-pernyataan, dengan statement-statement. Al-Quran itu apa? Itu cuman karangan. Kiamat itu apa? Itu cuman hayalan. Nabi itu apa? Itu biasa saja orang. Itu jamaah sekalian yang harus kita buang jauh-jauh. Itu pernyataan statement untuk meragukan kita. Maka kita harus kembalikan, kita yakinkan bahwasanya apa tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah kebenaran. Al-Quran itu benar adanya. Yaumul kiamat nanti pasti akan datangnya. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Semua nabi yang diutus adalah benar. Itu yang harus kita jaga betul-betul. Apalagi zaman informasi seperti ini, banyak orang membuat kemudian postulat
atau pernyataan untuk bagaimana menjauhkan kita dari agama ini, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, sehingga menjadi orang yang ragu. Ketika ragu imannya luntur, ketika sudah luntur mudah untuk disesatkan. Wallahu a'lam bissawab. Akhirnya marilah kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebenaran, keyakinan, sehingga iman kita tambah kuat biidznillah taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allah